press conference-nya itu dia jarinya ada 6 gambarnya. Sebenarnya dia juga ada konflik internal gitu loh, ada permasalahan internal. Bisa bilang ini cara yang kotor untuk naik sih, untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu loh. Halo selamat datang kembali di Camarkica Channel. Jadi di videoku kali ini aku bakal meramal bagaimana keadaan Benjamin Netanyahu saat ini. Karena belakangan dia tuh sering menghilang dari publik. Entah itu conference-nya yang pakai AI. Aku sempat juga lihat kalau dia tuh sempat bikin pernyataan bahwa dia tuh sebenarnya nggak apa-apa atau dia tuh masih hidup. Di press conference-nya itu dia jarinya ada 6. Jadi kalau kalian nggak tahu, nih aku kasih di sini gambarnya. Dan banyak berita yang beredar bilang kalau dia tuh sebenarnya lagi sekarat lah, atau dia udah nggak ada lah gitu. Kita bakal lihat dulu kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi sama Benjamin Netanyahu ini. Ya, salah satu orang penting di Israel. Ya, kita akan lihat dulu kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi sama dia gitu loh. Apa benar rumor yang beredar itu gitu ya. Oke. Aku bakal ambil 6 kartu dan kita bakal bisa lihat. Oh ya, buat kalian yang pengen konsultasi personal, kalian bisa DM Instagram aku @camarkica, karena aku open untuk konsultasi tarot reading personal dan juga face reading untuk membaca karakter wajah. Nah, sekarang kita punya di sini adalah Four of Wands. Jadi di sini di keadaan Netanyahu untuk saat ini, ya, Benjamin Netanyahu saat ini adalah jadi dia tuh orang yang berselebrasi di awal. Kalian ngerti nggak sih? Dengan cara mereka, dia punya ide untuk menyerang Iran dan lain sebagainya gitu ya. Mereka tuh terlalu euforia di awal gitu loh. Terlalu kayak atensinya atas keberhasilan mereka tuh kayak pede banget gitu loh, bahwa mereka yang bakal menang gitu di sini ya. Jadi mereka tuh terlalu selebrasi yang kecepatan menurut aku di sini ya. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Queen of Swords. Ya, di sini juga ya, sebenarnya dia juga ada konflik internal gitu loh. Ada permasalahan internal di negaranya sendiri gitu loh ya. Di situ sebenarnya dia tuh seperti berjalan di arah yang dia mau sendiri. Bahkan di Amerika itu sendiri ya, mereka menentang apa yang disuruh Israel untuk lakukan pada Amerika itu gitu loh. Jadi dia tuh di sini bisa dikatakan lebih ke menghalalkan segala cara agar semua tujuan dia tuh tercapai gitu loh. Tapi itu tuh bener-bener kayak merusak kedamaian yang aku lihat ya. Dan dia memang menjalin beberapa hubungan ya dengan negara-negara lain gitu loh. Ada sebagian negara yang mungkin gak suka sama negara ini, ada juga negara yang mau berafiliasi dengan negara ini gitu loh ya. Tapi aku lihat di sini beberapa dari negara yang berafiliasi dengan Israel itu adalah negara-negara yang mungkin dalam tekanan ya, mungkin ada sedikit ancaman gitu yang membuat mereka mau nggak mau harus berafiliasi dengan negara ini gitu loh. Dan itu juga yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu ya. Jadi yang aku lihat ya, untuk keadaan dia saat ini akan keluar nantinya di Ace of Swords itu adalah dia saat ini ya sebenarnya lagi dikelilingi kabut gelap. Jadi di sini tuh banyak serangan yang mungkin serangan balik dari Iran ini yang membuat dia tuh sebenarnya udah, maksudnya dalam keadaan yang
sulit ya, tapi dia tuh masih tetap pede gitu loh, kalau dia tuh masih bisa berdiri gitu loh, masih bisa lebih. Tapi sebenarnya karma ini akan datang gitu loh, tapi sebenarnya pembalasannya itu akan datang dan akan nyata kepada dia sendiri gitu loh, akan menjadi bumerang untuk diri dia sendiri gitu loh. Walaupun dia di sini masih kelihatannya seperti bisa masih berdiri gitu loh, karena mungkin dia ngerasa backingannya kuat negara Amerika gitu ya, dari Benjamin Netanyahu-nya itu sendiri ya. Dan Knight of Cups itu adalah tentang dia sebenarnya, dia dan negara afiliasinya itu hanya berjalan di jalan yang mereka buat sendiri gitu loh, kayak apa yang mereka inginkan sendiri. Jadi tidak selaras dengan negara-negara lain yang ada di sekitarnya, atau tidak selaras dengan tujuan dari negara-negara yang mungkin berafiliasi dengan mereka, tapi sebenarnya tidak mau untuk berafiliasi gitu loh. Dan di sini aku lihat adalah nah, nanti akan ada, aku lihat ya, akan ada negara yang dimana mereka itu akan mencoba untuk deketin gitu loh ya. Jadi kayaknya di sini aku lihat untuk keadaan Benjamin Netanyahu saat ini adalah dia sedang merancang bagaimana untuk memperluas maksudnya ikatan dia dengan negara yang akan dia ingin ajak untuk berafiliasi lagi, ingin ajak untuk menguntungkan negara mereka sendiri lagi. Aku bisa bilang ini cara yang kotor untuk naik sih, untuk mendapatkan apa yang dia mau gitu loh. Jadi kayak benar-benar red flag itu sebenarnya ya. Terus aku lihat lagi ya, keadaan dia saat ini ya, keadaan Netanyahu saat ini tuh dia sedang meratapi. Ya, meratapi ada beberapa sistem yang gagal. Ada beberapa sistem yang mungkin di luar kendali dia, di luar rencana dia. Maka dari itu dia tuh menghilang untuk merancang strategi baru. Aku lihat di sini, ya, merancang strategi baru karena dia ngerasa ada beberapa hal di sini yang menjadi sia-sia bagi dia gitu loh. Ya, jadi Netanyahu di sini dalam keadaan dia tuh masih ada, tapi dia dalam keadaan yang tidak baik gitu ya. Itu yang membuat kondisi kesehatannya sedikit menurun ya, karena faktor pikiran dan juga kesehatan juga ya. Itu yang membuat kenapa press conference-nya itu kelihatan tidak real gitu loh, kelihatan tidak nyata gitu loh ya, karena dia dalam kondisi kesehatan yang menurun aku lihat, karena faktor pikiran dan juga kesehatannya juga. Karena dia ada punya kekhawatiran kalau gimana suatu hari kalau misalnya negara yang menjadi tameng dia itu meninggalkan dia, atau negara yang dia mau ajak berafiliasi itu nggak mau berafiliasi sama dia. Itu yang menjadi kekhawatirannya sosok Benjamin Netanyahu ini. Dan aku lihat akan ada karma juga buat dia ya, karena dia juga maksudnya bukan negara yang memiliki tujuan atau visi yang baik ya. Jadi di sini juga dia ada potensial untuk tidak diterima untuk afiliasi kerjasamanya dengan negara tersebut, atau dia juga ditinggalkan oleh negara yang membantu dia gitu loh. Aku tidak katakan ini negara apa, tapi ada negara yang berafiliasi dengan, maksudnya berada di pihak mereka sebelumnya, tapi akan memutus hubungan itu gitu. Tapi bukan negara, aku lihat bukan negara yang super besar itu ya, tapi yang aku lihat itu ada negara yang akhirnya mata hatinya terbuka mungkin, sehingga memilih untuk meninggalkan dari keputusan-keputusan yang dirasa merugikan untuk negara mereka. Karena aku lihat Benjamin Netanyahu ini benar-benar mengutamakan untuk kepentingan negara dia sendiri. Tapi apa sebenarnya manfaat yang dia berikan untuk negara yang bersangkutan gitu kan? Karena berafiliasi dengan negara tersebut itu bikin perekonomian juga menjadi sedikit menurun gitu. Kalian bayangin kalau misalnya suatu negara berafiliasi dengan negara Israel gitu. Nah, mostly produk mereka akan diboikot juga, dan itu akan merugikan bagi negara tersebut gitu loh. Jadi aku rasa di sini karma yang akan didapatkan oleh Benjamin Netanyahu ini adalah
keinginan dia untuk berafiliasi pada negara yang berpotensial besar bagi dia untuk membantu itu tidak berjalan lancar, dan juga dia akan ditinggalkan oleh negara yang berafiliasi dengan dia. Aku tidak bisa katakan berapa negara, atau mungkin ada negara mana, tapi akan ada negara yang berhenti berafiliasi dengan dia gitu loh. Itu sih yang aku lihat ya. Dan saat ini kondisi dia kesehatannya menurun karena banyak faktor pikiran dan juga permasalahan yang terjadi di negara dia itu sendiri gitu. Apapun yang terjadi ya semoga kita dijauhkan dari hal-hal buruk ya. Aku doakan yang terbaik. Buat kalian yang pengen konsultasi personal, kalian bisa DM Instagram aku @markica. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku ya. Kalian boleh request video apa lagi di bawah, kalian boleh komen. Terima kasih.